Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Gudang Resep Online. Kali ini bersama saya Desi Mutiani, saya akan membuat somai daging sapi. Dan di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya. Oh ya, kita tahu di samping enak, makanan ringan buatan sendiri tentu lebih sehat ya, karena lebih terjamin kebersihan dan penggunaan bahan yang aman untuk dikonsumsi. Sebelum dimulai, bagi Anda yang hobi masak dan suka mencari ide bisnis makanan ringan lainnya, jangan ragu untuk subscribe channel kami dan tekan loncengnya agar selalu mendapat notifikasi video baru dari kami. Oke, langsung saja ke bahan-bahannya ya. Ini ada 300 gram tepung kanji, 150 gram tepung terigu, daging sapi yang saya cincang, terus ada daun bawang 2 helai, dan ini bumbu untuk bumbu somainya ada 5 siung bawang putih, 1 sendok teh penyedap rasa, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica bubuk. Selanjutnya untuk bumbu kacangnya ini ada 250 gram kacang tanah, 100 gram gula merah, 2 siung bawang putih. Ini saya menggunakan 5 cabai rawit, 6 cabai merah besar. Bahan pelengkapnya, ini saya menggunakan 5 tahu putih dan 6 tahu kulit, ada kubis 10 lembar, kentangnya 8, dan ada telur, sudah saya rebus ya. Ini ada kecap untuk toppingnya nanti. Oh ya, kalau kalian suka pare atau ada pare di rumah, boleh untuk tambahan somainya juga ya. Kalau saya tidak terlalu suka pare, jadi saya tidak menggunakan pare. Oke, kita langsung buatnya saja ya. Kita siapkan kukusan, kita tuang air, tunggu hingga mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan daun kubis dan kentangnya kurang lebih 10 hingga 15 menit. Dan pastikan semuanya matang. Selanjutnya saya blender 5 siung bawang putih sambil menunggu daun kubis dan kentangnya dikukus. Bawang putih yang telah dihaluskan ini nanti kita akan jadikan bumbu adonan somai. Siapkan wadah yang besar, tuang tepung kanji, tepung terigu, daun bawang, daging cincang, dan bumbu-bumbu serta bawang putih halus. Kita campur bahan kering hingga merata. Tuang air panas sekitar 500 ml sedikit demi sedikit. Aduk-aduk terus supaya air dan adonan tercampur rata. Lalu tuang kembali air panas sedikit demi sedikit hingga mendapatkan adonan yang pas, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kemudian kita uleni dengan tangan hingga kalis dan pastikan tangan kita bersih ya. Kita sisihkan adonan, kemudian potong tahu bentuk segitiga untuk bahan pelengkap somai. Tahu putih juga dipotong bentuk segitiga. Lubangi tahu di tengah seperti ini. Kemudian masukkan adonan somai ke dalam tahu, tekan-tekan
hingga tertutup permukaan tahu dengan adonan somai seperti ini. Ulangi prosesnya sampai tahu habis. Sekarang kita ambil daun kubis yang telah dikukus tadi. Selanjutnya kita isi dengan adonan somai secukupnya. Tutup dari atas, samping kanan, samping kiri, gulung ke belakang seperti ini. Ulangi prosesnya hingga selesai. Kubis dan tahunya telah terisi adonan somai. Sudah terlihat cantik kan? Siapkan kukusan yang sudah panas. Masukkan kubis dan tahu yang telah terisi somai. Proses pengukusan ini kurang lebih sekitar 15 menit. Anda juga bisa cek sendiri jika sebelum 15 menit adonan sudah matang, Anda bisa matikan kompor. Sementara tahu dan kubisnya dikukus, siapkan panci dan didihkan air untuk merebus somai. Jika air sudah mendidih seperti ini, kita bulatkan adonan somai besar kecilnya sesuai selera ya. Kita masukkan ke air yang mendidih sampai adonan habis. Rebus dengan api sedang hingga somai mengambang seperti ini. Lalu angkat dan tiriskan. Kita cek tahu dan kubis yang telah dikukus tadi. Bila sudah matang, kita bisa matikan kompor. Kita ambil telur rebus dan kentang kukus untuk disatukan dengan tahu dan kubis dalam satu panci. Masukkan juga somainya yang sudah ditiriskan tadi. Tujuannya untuk memudahkan saat meracik. Selanjutnya saya akan membuat bumbu kacangnya. Kita panaskan minyak di atas wajan. Jika minyak sudah panas, kita goreng kacang tanahnya. Aduk-aduk hingga kacang tanahnya matang merata. Jika warna kacang sudah berubah kecoklatan, tandanya kacang sudah masak, lalu kita angkat dan tiriskan. Sekarang saya akan merebus cabai dan bawang putihnya ya. Sebenarnya ini opsional saja. Jika Anda tidak mau ribet, Anda boleh skip langkah ini. Namun saya lebih suka direbus supaya warna cabai lebih cantik dan pedasnya tidak tajam dan aman untuk lambung saya.
Selanjutnya saya haluskan kacang tanah yang telah digoreng tadi menggunakan blender agar lebih mudah dan cepat. Dapat juga menggunakan cobek atau ulekan ya. Pastikan tekstur kacangnya jangan terlalu halus supaya nanti bumbu kacangnya lebih terasa. Selanjutnya saya akan haluskan cabai dan bawang putih yang telah direbus tadi. Jangan lupa tambahkan sedikit air untuk mempermudah prosesnya. Kacang dan cabai telah dihaluskan. Selanjutnya bahan terakhirnya yaitu gula merah akan saya sisir. Sisir seperti ini ya, tujuannya agar lebih mudah larut saat kita masak nanti. Langkah terakhir saya akan masak bumbu kacangnya. Panaskan sedikit minyak. Bila minyak sudah panas, kita tuang cabai dan bawang yang sudah dihaluskan. Aduk-aduk perlahan dan hati-hati sampai berbau harum. Masukkan juga gula merahnya ya. Aduk-aduk hingga gula larut. Setelah itu kita masukkan kacang yang telah di blender. Lanjutkan aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Oh iya, gunakan api kecil saja ya, biar tidak gosong. Tambahkan air 500 ml atau sekitar 2 gelas. Oh iya, jangan lupa tambahkan garam secukupnya saja ya. Aduk-aduk terus hingga mengental. Jika sudah mengental seperti ini, kita angkat bumbu kacangnya. Siomay dan bumbu kacangnya telah siap, saatnya saya akan meracik. Siapkan piring, masukkan beberapa siomay. Saya juga akan mengambil tahunya ya, 1 tahu putih dan 1 tahu kulit. Ambil 1 buah kentang dan saya potong menjadi 4 bagian. Ambil kubis dan potong menjadi 2 bagian. Telurnya saya ambil juga dan saya potong menjadi 2 bagian.
Siram somai dengan bumbu kacang. Yang terakhir, jangan lupa kecapnya ya untuk menambah cita rasa. Alhamdulillah, proses pembuatan somai daging sapinya telah selesai. Sekarang tinggal saya akan mencobanya. Saya akan mencoba somainya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut saya somainya sudah sangat pas, kekenyalannya pas, tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, bumbunya juga enak, pokoknya oke deh. Anda pasti tidak akan rugi mencobanya di rumah. Terima kasih, sekian dari saya, sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.